anak-anak usia SD atau usia 6-12 tahun mengalami masa-masa perkembangan gerak dan keterampilan yang berbeda-beda. Pada usia 6-8 tahun, anak mulai berurusan dengan kemampuan pengelolaan tubuhnya dan keterampilan dasar seperti keterampilan berpindah tempat, gerak statis di tempat, dan gerak memakai anggota badan. Pada usia di atasnya, anak-anak mulai matang menguasai keterampilan khusus, dari mulai keterampilan manipulatif lanjutan hingga kegiatan-kegiatan berirama dan permainan, senam, kegiatan di air, dan kegiatan untuk pembinaan kebugaran jasmani. Karena begitu eratnya hubungan antara tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik dan keterampilan anak, ruang lingkup pendidikan jasmani yang ditawarkan sekolah dasar semestinya dikembangkan berdasarkan kebutuhan anak-anak. Sekian pembacaan materi dari saya, dilanjutkan oleh saudara Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Heru Azmi, NPM 202191087. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Angga Aditya Nugraha. Pertimbangan tersebut meliputi dasar-dasar pengembangan, program, pola pertumbuhan dan perkembangan anak, dorongan dasar anak-anak, dan karakteristik serta minat anak. Aktivitas mencoba-coba seperti aktivitas mengatasi masalah, cara dan kemampuan anak masing-masing. Aktivitas gerak tarik kreatif, aktivitas latihan gerak untuk pengembangan. Kemudian, menurut Ateng menyatakan bahwa penyajian pembelajaran olahraga di SD sebaiknya dilaksanakan melalui bentuk permainan, karena bermain merupakan dunianya anak-anak. Melalui permainan akan terkondisikan dan mempersiapkan anak untuk mampu melakukan aktivitas-aktivitas olahraganya seperti atletik, sepak bola, bola voli, bola basket, senam, dan berenang. Melalui permainan individual atau kelompok, aktif atau diam, anak-anak mengembangkan pemahaman dasar dari dunia tempat mereka hidup. Bahkan orang yang melarang anak bermain sebenarnya suatu kejahatan yang besar terhadap anak. Makin banyak kesempatan bermain, makin sempurnalah penyelesaian anak terhadap kebutuhan hidup dalam masyarakatnya di kemudian kelak. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pito Rizky Anwar, NPM 202191086 dari kelas C kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan fisik anak besar. Perkembangan fisik anak besar. Pada perkembangan ini, kemampuan fisik mengalami perubahan sejalan dengan pertumbuhan fisiknya. Pertumbuhan fisik anak besar secara proporsional relatif lambat dibandingkan dengan pada masa anak atau pada masa anak kecil dan pada masa bayi. Tubuh yang tumbuh makin tinggi dan makin besar dapat meningkatkan kemampuan fisiknya. Kemampuan fisik yang perkembangannya cukup besar adalah seperti kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan. Adapun secara lebih rinci, perkembangan dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Perkembangan pada umur 6 tahun sampai 7 tahun atau sekitar kelas 1 dan kelas 2 SD. Terjadi perkembangan waktu A. Waktu reaksi lambat, koordinasi kurang baik. B. Koordinasi mata dan tangan berkembang, masih belum dapat menggunakan otot kecil. Dan C. Kesehatan umum tidak stabil, mudah sakit, dan daya tahan kurang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kurang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Fahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Faru Hajairin Malik, NPM 202191088. Di sini saya akan meneruskan materi dari Victor Rizky Anwar tentang mengenai perkembangan fisik anak besar. 2. Yaitu umur 8 tahun sampai 9 tahun atau kelas 3 SD dan 4 SD. A. Terdapat perbaikan koordinasi tubuh. B. Ketahanan bertambah. Anak pria gemar aktivitas yang ada kontak fisik seperti berkelahi dan bergulat. C. Koordinasi mata dan tangan lebih baik. D. Pada sisi fisiologi anak-anak wanita lebih maju 1 tahun daripada pria. E. Sistem peredaran darah jantung dan pernapasan masih belum kuat dan tahan lama. F. Koordinasi otot dan syarat masih kurang baik. G. Adanya perbedaan individu mulai nyata dan terang. Sering terjadi kecelakaan karena disebabkan mobilitas yang tinggi pada masa ini. 3. Umur 10 tahun sampai 11 tahun atau kelas 5 SD dan kelas 6 SD. A. Kekuatan wanita lebih lemah daripada pria. B. Kenaikan tekanan darah dan metabolisme agak tajam. C. Pada wanita mulai mencapai kematangan seksual. Pada laki-laki hanya 5% yang mencapai kematangan seksual setelah umur 12 tahun. Mungkin sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Triwahyu, NPM 202191085 dari kelas C Pendidikan Jasmani. Di sini saya akan memaparkan materi dari indikator untuk menaksir kematangan fisik dan fisiologis. Untuk dapat menaksir kematangan fisik dan fisiologis bisa didasarkan pada usia, namun tafsirannya bersifat umum atau kurang teliti. Indikator yang lebih untuk menaksir kematangan yaitu berdasarkan pertumbuhan atau perkembangan yang ada pada diri seseorang, seperti pertumbuhan tulang, pertumbuhan gigi, dan pertumbuhan ukuran tubuh. Sesuai dengan beberapa macam indikator, ada beberapa macam indikator kematangan fisik dan fisiologis. Di antaranya yaitu usia skeletal. Usia skeletal itu usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada pertumbuhan tulang. Perkembangan skeletal dikatakan mencapai puncak kematangannya apabila pertumbuhan memanjang dan membesar, sudah tidak bertambah lagi. Pencapaian puncak pada kematangan skeletal ini pada perempuan terjadi lebih awal dibandingkan pada laki-laki. Dua. Usia dental. Usia dental merupakan usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada pertumbuhannya gigi. Penilaian dilakukan dengan menghitung jumlah dan macam gigi yang mulai tumbuh. Gigi pertama tumbuh pada usia kurang lebih 6 bulan sampai usia kurang lebih 2 tahun. Pada umur kurang lebih 6 tahun, gigi mulai ada yang tanggal dan tumbuh gigi pengganti. Ini terjadi sampai usia 13 tahun. Selanjutnya, tumbuh gigi tetap yang melengkapi jumlah 20 buah menjadi 32 buah. Apabila jumlah 32 telah tercapai, maka berarti kematangan dental telah mencapai puncaknya. 3. Usia sifat kelamin sekunder. Usia sifat kelamin sekunder yaitu usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada pertumbuhan dan perkembangan sifat-sifat kelamin sekunder, yaitu dengan mengetahui tingkat kematangan genital, tumbuh, rambut kemaluan, dan perkembangan dada. Cara penilaian usia perkembangan kematangan ini sesuai untuk masa preadolescensi dan preadolescensi di mana sifat-sifat kelamin sekunder tampak jelas perubahannya karena proses perkembangan. Mulai tumbuh rambut kemaluan dan rambut ketiak menstruasi pertama atau menarches, dan tumbuh buah dada pada perempuan, serta mulai bermimpi sampai mengeluarkan sperma dan tumbuh jakun pada laki-laki.
4. Usia morfologis. Usia morfologis merupakan usia perkembangan kematangan yang didasarkan pada ukuran tinggi dan berat badan serta berbagai pengukuran aprometrik lain dalam hubungan dengan usia kronologis. Penilaian terhadap seseorang dilakukan dengan cara membandingkan ukuran tubuhnya, misalnya tinggi badan atau berat badan dengan tabel standar tinggi badan atau berat badan yang dibuat berdasarkan ukuran kebanyakan orang sesuainya dengan mengetahui posisi ukuran di tubuhnya pada tabel standar, maka dapat diketahui tingkat usia morfologisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Faizal, NPM 202191123. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian ukuran dan proporsi tubuh manusia. Tubuh manusia merupakan keseluruhan fisik organisme manusia. Tubuh manusia terdiri atas kepala, leher, batang badan, 2 tangan dan 2 kaki. Ketinggian rata-rata tubuh manusia dewasa sekitar 1,6 meter atau 5-6 kaki. Ukuran tubuh manusia biasanya ditentukan oleh gen, sedangkan jenis dan komposisi tubuh manusia biasanya dipengaruhi oleh faktor pasca kelahiran seperti diet dan olahraga. Pada saat manusia mencapai kedewasaan, tubuh terdiri dari hampir 100 juta sel. Masing-masing merupakan bagian sistem organ yang dirancang untuk melakukan fungsi kehidupan yang esensial. Sistem organ tubuh manusia seperti kardiovaskuler, kekebalan tubuh, pencernaan, pernapasan, ekskresi, perkemihan, muskuloskeletal, saraf, endokrin, dan reproduksi. Perbandingan menurut anatomi sesungguhnya yaitu tinggi tubuh 7,5 kali tinggi kepala. Perbandingan menurut desain busana ialah tinggi tubuh 8 kali tinggi kepala, dan ada pula yang memakai 8,5 kali tinggi kepala. Ini biasanya disebut juga dengan anatomi model. Perbandingan tubuh secara ilustrasi yang biasanya digunakan untuk desain yang dipublikasikan atau gaya tertentu yaitu 9 kali tinggi kepala, bahkan mencapai 12 kali tinggi kepala, atau disebut juga dengan perbandingan secara ilustrasi. Baik, sekian dari saya. Kemudian dilanjutkan oleh Nisrina. Terima kasih. Pertumbuhan dan proporsi tubuh anak usia dini relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada masa bayi, anak kecil, dan pada masa remaja. Pertumbuhan yang paling mudah untuk diamati pada masa ini adalah pertumbuhan ukuran tungkai yang lebih panjang dibandingkan dengan ukuran togok. Karena pertumbuhan tangan dan tungkai anak usia dini lebih cepat dibandingkan pertumbuhan anggota tubuh yang lainnya. Pada umur 6 tahun, panjang tungkai sekitar 45 dari panjang tubuhnya. Sedangkan pada umur 11 tahun, panjang tungkai mencapai 47 dari panjang tubuhnya. Bertambah panjangnya pertumbuhan tungkai anak besar, pada masanya memasuki penurunan. Artinya, pertumbuhan yang lebih dominan adalah panjang togoknya dibandingkan dengan pertumbuhan tungkai. Pada anak perempuan, mulai usia 11 tahun, pertumbuhan tungkai akan menurun dan digantikan dengan pertumbuhan togok, menjadikan ukuran dan proporsi tubuh anak menjadi seimbang. Sedangkan pada anak laki-laki, hal ini terjadi mulai usia 14 tahun. Secara umum, pertumbuhan anak besar antara laki-laki dan anak perempuan relatif sama, meskipun dapat terjadi lebih cepat anak perempuan ataupun anak laki-laki. Namun memasuki usia remaja, pertumbuhan anak laki-laki lebih cepat terjadi dibandingkan pertumbuhan anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki memasuki masa remaja dapat dilihat dari bertambah lebarnya ukuran bahu, dan jika perempuan bertambah lebarnya ukuran pinggul. Selanjutnya ada nutrisi. Nutrisi ini merupakan asupan yang harus seimbang dalam perkembangan fisik seseorang, di mana
di sini tuh harus mempunyai gizi yang cukup ya, karena sangat berperan penting untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Karena jika seseorang ini kekurangan nutrisi, maka proses pertumbuhannya juga akan terhambat. Dan sebaliknya, jika makan berlebihan dengan nutrisi yang tidak seimbang juga, itu akan muncul masalah dalam kesehatan fisiknya. Kemudian juga ada aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik ini sangat penting ya dalam menunjang pertumbuhan seseorang. Jika seseorang ini memiliki aktivitas fisik yang baik, maka kekuatan otot dan massa tulangnya juga akan bertumbuh dengan baik. Kemudian ada pendidikan, di mana pendidikan ini baik sekolah maupun keluarga penting dalam menunjang perkembangan seseorang, di mana pendidikan yang baik akan memberikan efek positif bagi mental, intelektual, emosional, dan juga kemampuan sosialnya. Hal ini itu sangat berpenting dalam menentukan peran seseorang di masyarakat. Kemudian yang terakhir ada lingkungan, di mana lingkungan juga dianggap penting sebagai faktor yang mempengaruhi perkembangan seseorang, di mana faktor lingkungan ini sangat luas ya, dari masyarakat, kemampuan ekonomi, keluarga, rumah tangga, hingga geografisnya juga. Peran polisi dan aspek lingkungan buatan manusia juga tak bisa dianggap remeh, karena lingkungan yang sehat akan berpengaruh kepada fisik dan pertumbuhan perkembangan seseorang. Begitu juga sebaliknya, jika lingkungannya yang buruk akan memberikan dampak yang buruk juga untuk perkembangan fisik seseorang itu. Terima kasih. Perkembangan fisik adalah perubahan bentuk tubuh pada anak usia dini yang berpengaruh terhadap keterampilan gerak tubuh. Adapun faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik antara lain: 1. Keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya, seperti tinggi, berat, struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, kecerdasan, dan bakat umumnya dibawa oleh gen. Beberapa penyakit juga bisa jadi diturunkan oleh orang tuanya. Yang kedua ada jenis kelamin. Faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan manusia berikutnya adalah jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan tentu akan memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa juga cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Yang ketiga ada hormon. Faktor internal alami lainnya yang tak bisa disingkirkan adalah hormon. Jika produksi hormon sesuai kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya. Jika kadar hormon tidak seimbang, berbagai fungsi tubuh bisa terhambat yang berujung pada tidak normalnya tumbuh kembang seseorang. Bukan itu saja, hormon tak seimbang bisa menyebabkan masalah kesehatan fisik dan mental.